Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita reading lagi ya teman-teman. Kita ngebahas hadiah ulang tahun untuk zodiak Cancer di tahun 2021. Ini ada 3 pel 1, pel 2, pel 3. Pel 1 yang cincin warna ungu. Pel 2 yang rose merah. Pel 3 cincin warna hijau. Silahkan pilih ya teman-teman. Hadiah ulang tahun untuk zodiak Cancer di tahun 2021. Ada 3 pel. Silahkan kalian pilih pel mana. Yuk, silahkan. Kita mulai ya. Kita kupas pel 1 dulu. Pel 1. Hadiah ulang tahun untuk zodiak Cancer di tahun 2021 untuk yang memilih pel 1. Untuk yang memilih pel 1 zodiak Cancer, hadiah ulang tahun di tahun 2021 sepertinya kalian harus banyak bersyukur dengan apapun yang kalian miliki, karena akan banyak pertemuan, akan banyak seperti perayaan, istilahnya menghadiri perayaan pernikahan teman, kerabat, ataupun ada juga yang bertunangan atau menghadiri pertunangan, atau ada yang ulang tahun. Ada juga di sini yang merayakan kesuksesan dalam usaha ataupun pekerjaan. Seperti itu ya teman-teman. Jadi ini kalian ada yang merayakan kesuksesan kalian, pekerjaan kalian, dan kalian mendapatkan kebahagiaan seperti ada yang mendapatkan jodoh atau bertemu dengan jodoh yang memang yang ditakdirkan oleh Tuhan ya untuk kalian. Ada juga yang mendapatkan pekerjaan ataupun kenaikan jabatan. Dan kalian juga harus semakin rendah hati ya. Bukan rendah diri ya teman-teman, tapi rendah hati. Semakin banyak bersyukur, semakin banyak menghargai apapun yang orang lain berikan kepada kalian, terutama yang menunjang kesuksesan usaha kalian, terutama kepada keluarga ya. Karena keseimbangan semakin menjadi milik kalian saat ini. Bisa keseimbangan dalam pribadi, dalam berpikir, bahkan dalam rezeki. Dalam rezeki juga semakin seimbang ya, semakin sukses, semakin bahagia, dan kalian semakin sukses dan semakin memfokuskan diri kepada usaha ataupun pekerjaan kalian yang selama ini kalian tekuni, dan kerja keras kalian mendapatkan hasil yang sangat baik. Dan kalian juga terus bekerja keras, tetapi di sini kalian harus hati-hati ya teman-teman dengan orang-orang yang memang selama ini kelihatannya baik, kelihatannya solid kepada kalian, tapi kalian hati-hati dengan apapun yang kalian punya, rahasia apapun yang akan bisa menghancurkan kalian. Seperti itu ya. Kalau kalian misalnya punya aset atau punya rahasia perusahaan, rahasia usaha kalian atau apapun itu, kalian harus hati-hati, jangan terlalu sering sharing dengan orang-orang yang memang tidak perlu sharing. Bahkan yang keluarga pun kalian jangan terlalu banyak sharing, karena ada beberapa hal yang memang harus kalian lindungi dan cuma kalian yang tahu. Seperti itu ya teman-teman, karena ini akan berdampak besar untuk kehidupan kalian ke depannya. Dan segala keterpurukan, segala kesedihan ini akibat dari kezaliman orang lain, ataupun kalian ditinggalkan oleh orang-orang yang kalian cintai, oleh orang-orang yang kalian kasihi, bisa meninggal karena penyakit atau apapun itu, kembali ke yang maha kuasa ya. Itu jangan membuat kalian menjadi lemah ataupun terus-terusan terpuruk, karena banyak tanggung jawab yang harus kalian pikul, yang harus kalian hadapi di depan, entah ini tanggung jawab pekerjaan ataupun usaha, bahkan tanggung jawab untuk hidup kalian ya. Kalian jangan menanggung beban ini sendirian. Kalian harus tetap istilahnya
memasrahkan diri kepada Tuhan, karena itu yang akan membuat kalian semakin tenang ya, membuat kalian menjadi ringan. Dan ini beban pikiran kalian yang akibatkan dari pikiran kalian sendiri membuat langkah-langkah kalian menjadi terhambat. Seperti itu ya teman-teman. Itu jadi kesabaran kalian ditingkatkan lagi. Kalian juga harus semakin sadar apapun yang terjadi ke kita itu adalah kehendak Tuhan, entah meninggalnya orang-orang terdekat kita atau apapun itu, karena semua itu udah ada takdirnya masing-masing ya. Jadi kita menghadapinya dengan sabar, dengan ikhlas, walaupun pasti sakit itu ada ya, karena ini akan menghambat kinerja kalian, langkah-langkah kalian untuk maju ke depan. Kalau terus-terusan kalian tidak bisa memanage emosi kalian. Seperti itu ya teman-teman, karena di sini banyak banget ya tanggung jawab yang memang kalian harus fokus dalam pekerjaan ataupun usaha. Ini lebih ke kesimpulannya, kalian akan ada yang mendapatkan jabatan, kalian juga akan semakin seimbang dalam pekerjaan ataupun usaha, juga rezeki materi, akan banyak pertemuan dengan keluarga, dengan sanak famili, tentang pertunangan, pernikahan, bahkan dengan kolega-kolega pekerjaan atau usaha yang membuat kalian semakin sukses, semakin bangkit lagi. Bahkan ada yang akan mendapatkan jodoh atau akan bertemu dengan jodoh, calon jodoh kalian. Seperti itu ya sepertinya. Untuk jadi apel 1 disesuaikan saja mana yang memang pas buat kalian, karena dari pel 1 saja ini ada beberapa orang yang saya tarik, yang ketarik gitu energinya gitu ya. Ini kita bahas untuk pel 2. Pel 1 dah kita bahas pel 2 ya. Ini rose warna merah. Bagi yang mau konsultasi silahkan, aturannya ada di box deskripsi. Oh jatuh. Jatuh. Ini untuk yang memilih pel 2 ya teman-teman. Ini hadiah ulang tahun untuk zodiak Cancer di tahun 2021 untuk yang memilih pel 2. Sepertinya pel 2 ini lagi banyak yang mendekatkan diri kepada Tuhan. Semakin mendekatkan diri, semakin meningkatkan keimanan kalian, semakin memperbaiki ibadah kalian, semakin memperbaiki hubungan kalian dengan Tuhan. Intinya seperti itu ya. Atau kalian dibimbing oleh orang-orang yang memang punya kepercayaan atau kekuatan yang sangat kuat kepada Tuhan, dan itu mengarahkan kalian menjadi orang yang lebih baik lagi. Mungkin saat ini ada beberapa di kalian yang lagi terpuruk, lagi sedih, lagi kesepian, lagi sendirian, lagi merasa tidak ada yang bisa mengerti kalian, dan kalian lagi diarahkan dan diberikan arahan-arahan atau petuah yang membuat kalian menjadi bangkit kembali, menjadi menghadapi dengan kesabaran, dengan pasrahan ya kepada Tuhan, dan dengan kesadaran seperti itu ya. Yang tadinya sedih, tidak berdaya ataupun nggak tahu harus bagaimana, mungkin mulai saat ini sedikit demi sedikit, karena arahan demi arahan dari orang yang memang punya keimanan ya, punya ketakwaan kepada Tuhan, punya spiritual yang baik dan kebiasaan yang baik, membuat kalian menjadi orang yang semakin kuat dalam menjalani hidup, semakin merasa bahwa kalian tidak sendirian, semakin sabar dan semakin memasrahkan diri kepada Tuhan. Dan itu buahnya kalian menjadi orang yang semakin baik dalam berpikir, dalam bertindak, dalam berucap, dalam menentukan apapun, dan keimanan kalian juga semakin tumbuh baik, semakin kuat ya. Dan itu membuahkan kalian menjadi orang yang bijaksana, orang yang tegar, orang yang sabar, orang yang rendah hati, dan bisa mengayomi banyak orang, dan bisa mengerti kesusahan orang lain. Jadi kalian juga welas aslinya semakin banyak, dan kalian meninggalkan kesedihan, keterpurukan yang kalian alami karena ditinggal orang-orang yang kalian cintai, bisa karena meninggal, bisa karena bercerai. Ada juga di sini yang seperti ditinggal oleh anak ya, seperti anaknya meninggal, atau misalnya ada juga yang ada kebangkrutan usaha ataupun pekerjaan yang di PHK di sini ya sepertinya. Karena itulah kalian merasa terpuruk. Tetapi di sini mungkin di hari ulang tahun kalian, mungkin bisa juga di akhir bulan, atau misalnya di akhir bulan Juni atau Juli,
kalian akan bertemu dengan orang-orang yang kalian cintai, bisa dengan anak, family, keluarga, orang tua. Bahkan di sini ada yang bertemu dengan calon cinta sejati kalian, calon jodoh kalian, seperti itu ya teman-teman. Di saat kalian sudah melepaskan semua kesedihan kalian, sepertinya Tuhan membukakan jalan kepada kalian untuk membuka lembaran baru. Bisa bertemu dengan orang-orang yang kalian cintai, misalnya anak, istri, orang tua yang membangkitkan semangat kalian kembali. Ada juga yang bertemu dengan calon jodoh kalian, jadi membuat kalian jadi semangat dan punya harapan baru, dan mungkin ada indikasi itu jodoh kalian yang menjadi teman hidup kalian suatu saat nanti ya. Seperti itu. Segala perenungan, segala kesedihan, segala apapun yang kalian alami, sepertinya Tuhan memberikan jawaban dari doa-doa kalian, dan kalian semakin harus tegar, harus mulai bangkit lagi untuk memulai kehidupan baru, memulai pekerjaan baru, usaha baru, ataupun hubungan baru dengan orang-orang yang memang benar-benar tulus sama kalian. Dan kalian juga istilahnya harus yakin dan percaya banyak harapan-harapan baik di depan yang memang menunggu kalian dan memang hak menjadi milik kalian suatu saat nanti. Tinggal kalian mau memperjuangkannya dan mau berusaha dan terus tanpa mengenal lelah, tanpa mengenal putus asa, dan tentunya dengan keyakinan kalian kepada Tuhan dan memasrahkannya kepada Tuhan ya. Kalian harus jangan terlalu merasa bimbang, jangan terlalu merasa takut, jangan terlalu merasa ragu untuk menghadapi hidup ini, karena kehidupan ini tidak lepas dari susah dan senang, tidak lepas dari kesedihan dan kebahagiaan, tetapi disitulah kita menjadi orang yang lebih kuat lagi, dan kalian harus yakin akan ada kebahagiaan untuk kalian, entah untuk rumah tangga, pekerjaan, ataupun usaha. Seperti itu ya. Kalau memang kalian masih sedih ditinggalkan oleh orang-orang yang kalian cintai, doakan saja semoga diberikan tempat yang terbaik di sisi Tuhan. Seperti itu ya teman-teman. Semoga ini menjadi berkah, menjadi arahan buat kalian, karena sepertinya di balik kesedihan akan ada kebahagiaan, walaupun istilahnya permulaan, asal kalian mau memperjuangkannya ya. Seperti itu. Untuk kedua, untuk jeda Cancer, ini untuk pel 3, hadiah ulang tahun untuk pel 3 di tahun 2021. Sepertinya untuk pel 3 ini hadiah ulang tahun di tahun 2021-nya yang milih pel 3 lagi mendapatkan keberuntungan secara materi terutama ya. Ini keberlimpahan dalam keuangan, dalam pekerjaan, dalam usaha semakin lancar, semakin sukses, omsetnya semakin naik. Kalau usaha, kalau misalnya bekerja, kalian semakin diberi kemudahan untuk mencapai apapun yang kalian inginkan, meningkatkan karir kalian, dan banyak dari kalian yang mendapatkan rezeki dan kemudahan juga kepercayaan dari atasan kalian, dari kinerja kalian tentunya. Ini sebagai sumber pendapatan yang sangat baik, kalian bisa menabung, bisa meningkatkan kehidupan kalian, taraf kehidupan kalian menaik, melonjak tinggi ya istilahnya di sini. Dan beberapa di orang-orang kalian yang kerja yang usahanya di bidang terapi atau kerja di bidang terapi lagi banyak rezeki, banyak job, dan kalian juga harus meningkatkan sayap kalian. Misalnya tadinya karyawan, coba kalian istilahnya membuka usaha baru, misalnya di bidang terapi juga, tapi istilahnya nggak tergantung ke orang lain, kalian mandiri. Kalian istilahnya seperti buka panggilan untuk diri sendiri. Kalau udah punya modal, misal bikin tempat dan ngerekrut orang, punya anak buah, seperti itu. Sepertinya harus mencoba seperti itu ya. Ini udah mulai tepat. Bagi yang bertani ataupun beternak lagi bagus, lagi omset lagi naik, hama-hama juga lagi nggak terlalu banyak ya, istilahnya merugikan tanaman kalian. Di sini yang di bidang politik, tapi yang hati-hatinya di bidang misalnya Polri atau angkatan, atau misalnya yang bersangkut paut dengan hukum, harus lebih hati-hati, karena di sekeliling kalian ada aja istilah bahaya atau atas tanggung jawab yang kalian pikul ya. Seperti itu. Kalian juga semakin meningkatkan keimanan kalian kepada Tuhan, semakin percaya dan meningkatkan kalian kepada
keimanan kalian kepada Tuhan, semakin meyakini apapun yang kalian dapatkan, apapun yang kalian doa-doakan itu atas kehendak Tuhan dan diwujudkan. Kalian semakin berhati-hati dalam berpikir, dalam bertindak, dalam berucap, dalam mengambil keputusan, karena di sekeliling kalian ternyata banyak ranjau, banyak bahaya yang kapan saja bisa menghancurkan kalian. Jadi kalian semakin hati-hati, dan kalian juga harus semakin mengayomi orang-orang di sekeliling kalian, bisa anak buah kalian, karyawan kalian, bahkan orang-orang yang selama ini membantu kinerja kalian, membantu kesuksesan usaha ataupun pekerjaan kalian. Bahkan di sini ada beberapa yang semakin harmonis dalam rumah tangga, bahkan ada yang rujuk ya dengan mantan pacar, dengan mantan, bahkan ada yang dapat jodoh dari teman lama, seperti itu ya teman-teman. Jadi di sini harus hati-hati, karena kalau kalian tidak hati-hati ada kehancuran yang membuat kalian merasa menyesal. Karena saat ini dunia jadi milik kalian teman-teman. Masalah pekerjaan, usaha ataupun karir di sini lagi cemerlang banget. Kalian harus hati-hati, bukan hati-hati dengan orang lain saja, tetapi hati-hati dengan diri kalian sendiri. Jangan sampai ketika kalian mendapatkan kedudukan, keuangan yang baik, peningkatan taraf hidup yang melonjak tinggi atau penghargaan, sorot mata orang melihat kalian menjadi sombong, menjadi congkak, dan lupa pada jati diri kalian. Kalian harus hati-hati ya dengan sifat-sifat seperti itu, karena lama-kelamaan sifat seperti itu akan menghancurkan diri kalian dan juga pekerjaan usaha kalian. Seperti itu teman-teman ya. Semoga dipahami apa yang saya sampaikan, semoga ini ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.